pengaduan-pengaduan yang paling besar di 5 tahun terakhir salah satunya ada komunitas belanja online. Kadang ada juga yang ngasih review jelek untuk seller, kurirnya galak atau apa selalu Mas. Jangan kasih Gak relevan. review ke sana, itu buat seller kesian ya. Kesuksesan case fraud itu bisa kita selamatkan dananya atau kita berhasil mencegah itu adalah kecepatan dari si user itu melaporkan ke Tokopedia Card. Jadi semakin cepat itu chance untuk mereka selamat dananya itu juga lebih besar. Gitu. Panas dingin sih waktu laptop ini. Sekitar 9 apa 10 juta gitu harganya. Sekitar segituan lah ya. Kita mau beli buat review waktu itu. Terus yang terjadi adalah kirimannya nggak datang nih. Tapi ada yang datang bilang malah mau ngambil. Halo semuanya, selamat datang kembali di Topcast, podcastnya Tokopedia. Selama gua Niki Fadlin dan gua kali ini ditemenin sama 3 bintang tamu. Siapa aja? Yang pertama, perkenalkan ada Mas Rio Priambodo, Kepala Bidang Pengaduan dan Hukum Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia atau YLKI. Dadah dulu Mas. Yang situ ya. Thank you. Masnya udah nyerah ya langsung. Terus yang kedua, yang paling cantik di sini ada Siska Indah Pratiwi selaku, tolong kenalin diri sendiri. Ya, saya dari Customer Engagement Senior Lead Tokopedia. Dan yang terakhir pastinya udah pada sering lihat juga di platform YouTube ya kalau mau beli gadget. Ini ada Mas Dedi Irfan selaku tech enthusiast. Silakan Mas Dedi Irfan. Halo. Iya, jadi yang sering belanja gadget sama elektronik pasti sering lihat wajah ini. Iya, insya Allah pada nonton dulu. Pasti pada nonton. Sebelum beli di Tokopedia gitu. Oh iya, Iya. tentunya. Dan mudah-mudahan nggak komplain ke Siska gitu. Jangan dong. Kok nambah-nambah komplain ke saya. Dilempar ke dia ya. Bener. Jadi episode ini bakal seru banget. Kenapa? Karena kita akan ngebahas tentang tips dan trik juga belanja secara online. Apa aja yang harus dilakukan, apa yang harus dihindari, karena kita udah sama 3 orang ahlinya. 2 ahli dan 1 yang pernah jadi korban. Bener ya ini? benar. 2 ahli 1 korban. Okay. Sekarang langsung aja kita tanya nih, karena cukup padat nih pertanyaannya. Yang pertama langsung ke Mas Rio dulu. Sudah siap menerima tantangan ini? Kayaknya kita nggak kuat ya. Pertanyaannya susah nih. Iya. Kalau nggak bisa jawab langsung dada-dada aja ya Mas. Tapi pasti bisa jawab kok, karena ada guide-nya di situ. Oh. Boleh tolong ke atas. Nah Ada buat contekan ya? ada. Nah, buat Mas Rio nih, jadi pengaduan di bidang atau sektor apa aja sih sebenarnya yang suka masuk ke YLKI? Jadi komplain-komplain macam apa sih, Mas? Kalau komplain sebenarnya banyak ya pengaduan-pengaduan. Dulu sebenarnya kalau kita bicara 10 tahun terakhir atau 20 tahun terakhir, itu lebih banyak pengaduan-pengaduan yang secara konvensional. Nah, konvensional kayak perumahan, listrik, BBM dan sebagainya, itu banyaklah pengaduan-pengaduan kepada kami. Cuma itu beralih ya di pas kurang lebih 5 tahun atau 10 tahun terakhir itu beralih ya. Jadi dari konvensional menjadi digital. Salah satunya yang masuk 5 besar adalah belanja online itu sendiri. Jadi 5 belanja online itu sebenarnya udah ketika masuk komoditas itu langsung masuk ke dalam 5 besar top 5 pengaduan di YLKI gitu. Jadi secara 5 tahun terakhir kalau kita lihat geografis atau lihat infografis yang di YLKI pengaduan-pengaduannya itu adalah salah satunya masuk belanja online. Dan di sebelumnya di paling tinggi tentunya itu masih masuk jasa keuangan, karena di jasa keuangan komoditasnya itu banyak di sana. Ada perbankan, ada leasing, ada sekarang lagi marak juga pinjaman online dan sebagainya. Itu lebih banyak jasa keuangan yang pertama. Tapi kalau nggak ada hambatan dan sebagainya itu nggak, ya beda-beda tipis dengan belanja online ya. Karena belanja online kita lihat terakhir memang sangat banyak ya. Karena memang transaksinya sekarang sudah beralih. Apalagi kemarin pas pandemi kita lihat kan, nggak bertemu secara langsung kan. Pertemuan itu langsung secara digital antara konsumen Virtual dan juga virtual, dan itu sangat masif juga sangat marak. Apalagi ketika pandemi ya. Itu banyak pengaduan ke kita. Nah, itu banyak kayak misalkan kemarin belanja misalkan barang tidak sampai, barang telah sampai pas pandemi dan sebagainya, itu masih banyak ke kami. Dan juga bahkan di tahun 2022 sampai 2023 itu masih banyak juga. Bahkan memang belanja online ini menarik ya. Jadi banyak pengaduan-pengaduan per tahun ini, nggak cuma pengaduan yang konvensional yang sifatnya biasa, tapi juga ada hari-hari besar, ada hari-hari tertentu yang memang mereka punya diskon tertentu. Mereka punya suatu event-event tertentu sehingga memberikan diskon. Nah, tentunya kalau udah gitu ya kita jaga gawang di LKI pasti ya kan. Sama. Itu Kiper ya, Kita juga jaga gawang. Sama ya? Jaga gawang. Kalau udah jaga gawang, saya biasanya kita lempar bola tersebut, kita lempar ke pelaku usaha. Ini lo ada pengaduan seperti ini. Nah, itu juga biasanya kalau di akhir tahun kita list ya. Kita breakdown pengaduan komunitas sektor paling banyak apa, terus juga belanja online dan sebagainya. Terus kita breakdown juga tuh permasalahannya seperti apa, terus juga pelaku usahanya siapa.
apa. Nah itulah yang ditunggu-tunggu media sebenarnya di sana gitu. Jadi kalau kita setahun refleksi tahun 2022 atau 2023 ya tentu itu banyak yang nungguin di sana gitu sih. Jadi kurang lebih pengaduan-pengaduan yang paling besar di 5 tahun terakhir atau 10 tahun terakhir salah satunya ada komunitas belanja online gitu. Jadi semua pengaduan ya sebenarnya ke YLKI kecuali adu ayam ya tuh. Adu ayam tuh nggak diurus sama YLKI. Pokoknya semua pengaduan terkait komplain ya, bukan adu ayam ya. Terus dari semua pengaduan itu ada program apa nggak atau inisiatif dari YLKI? Sebenarnya kalau inisiatif dan sebagainya, kalau kita pengaduan ya, khususnya di bidang saya bidang pengaduan hukum itu biasanya kita analisa pengaduan-pengaduan itu biasanya pengaduan paling besar apa tahun apa terus juga kejadian apa dan sebagainya. Kalau kita lihat pengaduan banyak ya kita biasanya tindak lanjut secara kolektif. Kalau kita kolektif misalkan kita lihat secara sistematika, secara regulasi itu ada nggak regulasinya. Kalau nggak ada regulasi kita dorong. Waktu itu kan belum ada regulasi terkait dengan belanja online sendiri. Nah itu baru keluar waktu itu di 2019 kalau nggak salah ya, terkait dengan peraturan PMSA, peraturan di sistem elektronik kan. Nah itu baru keluar di sana. Baru waktu itu juga ternyata masih ada problematika juga di sana. Seperti kayak kemarin data pribadi ya. Nah itu kita dorong juga. Akhirnya baru kita dorong 2018 atau 2019 ya, waktu pinjol keluar dan sebagainya. Nah kita dorong undang-undang perlindungan data pribadi. Karena apa? Kita sadar bahwa ke depan pergeseran pemasaran ini, pergeseran transaksi ini berubah akan jadi digital. Nah itu yang penting itu bagaimana mereka dari platform itu sendiri bisa menjaga kerahasiaan data pribadi dari konsumen itu sendiri. Karena kalau udah bobol, tentunya itu banyak juga pengaduan ke kita. Data-data itu banyak yang dimanfaatkan oleh pihak ketiga. Transaksi juga banyak. Apalagi sekarang yang juga marak di belanja online ini transaksi kayak penipuan menggunakan kayak misalkan modus OTP. Nah itu banyak juga tuh di sana. Jadi kadang-kadang kita juga kasihan. Ternyata remittance dan sebagainya kebobol 15 juta, 20 juta, bahkan juga ada yang 50 juta dan sebagainya. Itu semua transaksinya di online semua, bukan konvensional, beli kerupuk atau beli motor dan sebagainya itu enggak di sana. Tapi yang ketika penipuan di belanja online ini sangat empuk ya. Bagi bangsa yang baru, bagi para penipuan, bagi para oknum. Oke, sebab itu memang kita sadar bahwa pentingnya perlindungan data pribadi. Oke. Kalau misalkan pengaduan-pengaduan itu memang kurang lebih seperti itu. Kita analisa, kita olah, baru kita selesaikan secara kolektif. Salah satunya adalah mendorong regulasi atau perubahan regulasi atau bagaimana kita meningkatkan di sektor pengawasan. Siapa yang berkoordinir ini, siapa juga yang bagian ini, terus juga pembagian perannya seperti apa. Koordinator Kementerian Perdagangan, Kominfo, terus juga bagaimana dari asosiasi sendiri perannya seperti apa untuk sama-sama kita lindungi konsumen. Dan juga pelaku usaha juga kita rangkul. Ketika ada informasi pengaduan-pengaduan ya kita sampaikan. Bukan untuk YLKI kan. Penyelesaian dan sebagainya ini tentunya untuk konsumen mereka sendiri gitu. Kalau konsumen diselesaikan kan tentunya akan loyal juga kan ke depan. Kalau lebih seperti itu. Oke, seru banget. Satu lagi boleh nggak mau nanya? Boleh. Gak apa-apa ya, maaf ya Tuan. Jadi dari semua komplain tadi, yang paling banyak tuh tentang apa sih biasanya? Kalau belanja online sendiri sebenarnya kurang lebih adalah barang tidak sampai, barang tidak sesuai dan juga kurang lebih ada refund. Kenapa barang tidak sampai? Ya tentunya kan ketika pengirim dan sebagainya ada jarak yang jauh kan, di luar kota, ada yang di dalam kota dan sebagainya. Ekspedisi juga nggak semuanya mempunyai suatu kapabilitas atau kemampuan untuk bisa mengirim secara cepat di sana. Nah itu kurang lebih barang tidak sampai adalah kurang lebih seperti itu. Ada juga barang nggak sesuai. Barang nggak sesuai juga sebenarnya kita analisa ada dua ya. Ada secara kualitas, ada juga kuantitas. Kualitas misalkan ternyata di informasi itu kualitas grade A, ternyata dikirim grade B atau grade C. Nah itu kadang-kadang mereka kan nggak dapat informasi secara utuh, dia nggak membaca secara deskripsi secara detail. Yang kedua adalah secara kuantitas. Kuantitas misalkan dia menjual suatu barang gitu, baju dan sebagainya, satu lusin 12, ternyata yang datang cuma 10, dua lagi kemana gitu. Nah itu biasanya kurang lebih seperti itu ya. Terus juga pemasaran refund juga banyak ya, misalkan barang tidak sesuai, barang tidak sampai, ujung-ujungnya komplain konsumen minta duitnya dibalikin gitu ya, minta duit dibalikin ternyata bermasalah lagi. Kenapa bermasalah? Banknya mungkin kadang-kadang sistem pengiriman 14 hari kadang-kadang molor. Kadang-kadang misalkan harusnya dibalikin 50.000 ternyata cuma dibalikin 40.000, kena potongan pajak dan sebagainya. Nah itu kurang lebih seperti itu. Ada juga yang tadi saya sebutkan di awal, indikasi penipuan. Ya itu marak lah, sekarang sudah marak. Nah itu yang kita antisipasi ke depan. Sebenarnya apa yang perlu kita selesaikan di sini secara bersama-sama. Nah ini adalah edukasi yang perlu disampaikan oleh pemerintah. Karena kita melihat bahwa indeks keberdayaan konsumen itu masih sangat rendah, masih di angka 50 sekian lah. Artinya kita melihat antara inklusi dan juga literasi ini nggak seimbang.
antara inklusi dan literasi ini harus ada sejajar, dan itu harus pengisi itu bisa disampaikan oleh pemerintah maupun stakeholder. Nah ini yang di sini untuk penyeimbang, sehingga kedepannya literasi konsumen ketika membeli mereka paham. Karena ketika kita menganalisa ada pre-market, ada post-market. Nah di belanja online ini kita analisa bahwa kejadian-kejadian permasalahan itu terjadi kepada pre-market sebelum terjadi transaksi. Mereka kadang-kadang nggak tahu nih sebenarnya informasi yang diberikan nggak jelas secara utuh, karena nggak ada pertemuan antara pembeli dan juga penjual di sini. Artinya mereka hanya kepercayaan di sana. Untuk menjaga kepercayaan pertama adalah deskripsi itu, informasi. Nah inilah yang perlu kita edukasi. Bagaimana informasi itu diberikan secara utuh. Secara informasi juga bagaimana konsumen kadang-kadang terjebak gimmick. Oh nih harga murah, harga sekian, promo sekian, sale lagi 90%, 100, gratis ongkir dan sebagainya. Kadang-kadang itu menarik minat dari konsumen itu sendiri untuk membeli. Akhirnya apa? Kadang-kadang nggak masuk akal, terus dipaksakan pembeli. Akhirnya apa? Jadi clash. Apa ekspektasi bagi konsumen itu kadang-kadang nggak sesuai. Nah itu yang terjadi baru pasca transaksi itu jadi bermasalah. Akhirnya apa? Timbullah komplain di sana. Jadi pre-market saat transaksi, akhirnya juga pasca transaksi akhirnya terjadi permasalahan. Ujung-ujungnya nanti ke Mbak Siska juga komplain makin banyak kan. Gitu. Nah, ini sekalian nih, mumpung ada ratu komplain di sini. Orang paling sabar di Tokopedia ya. Valid gak tadi yang disampaikan Mas Rio? Jadi ada beberapa hal yang sering diadukan gitu kan. Yang pertama apa tadi, kasih tak sampai ya? Oh, barang tidak sampai, sorry. Barang tak sampai gitu kan. Terus ada refund dan barang tidak sesuai. Sebenarnya sih kurang lebih tuh sama ya, terefleksikan juga di Tokopedia, karena mungkin core Tokopedia sendiri juga kan kita berawal dari marketplace ya, sistem jual beli antara pembeli dan penjual secara virtual tadi ya. Nah itu memang masih paling gede juga, karena transaksinya paling besar ya, timbul komplainnya juga, potensial masalahnya juga makin besar di situ ya. Jadi sebenarnya kalau aku pengen nanggapin yang terkait refund dulu nih, karena refund juga kita juga banyak lah datang gitu ke komplain masalah refund. Tapi kalau kita cek di sini, again tadi mungkin dari pra transaksi juga perlu ada edukasi lebih banyak ya. Karena sebenarnya di proses refund itu Tokopedia tuh menyediakan payment methodnya tuh banyak. Jadi ada virtual account, ada GoPay, ada debit online, ada credit card. Dan itu sebenarnya proses refundnya tuh beda-beda. Jadi itu yang kita juga PR kita untuk mengedukasi market gitu ya. Kayak misalnya contoh untuk GoPay, kalau refundnya itu akan masuk juga ke GoPay. Kalau untuk pakai virtual account atau transfer bank atau di gerai-gerai offline, itu masuknya ke saldo Tokopedia gitu. Jadi ada yang berbeda nih di sini. Terus kalau untuk masalah berapa lama sih masuknya, itu kurang lebih 1 kali 24 jam gitu. Nah beda lagi nih kalau misalnya dia pakai debit online atau credit card, itu akan masuknya ke limit mereka yang sebelumnya pakai entah dia mau pakai debit online atau credit card. Nah tadi juga udah disebutin sama Mas Rio, udah aware juga ya kalau prosesnya lebih lama lagi nih, ada 14 hari kerja, dan itu juga balik lagi ke ketentuan dari bank masing-masing, bisa lebih cepat, bisa lebih lambat juga gitu ya. Itu terkait refund. Sorry bentar, buat diperjelas lagi, 14 hari kerja berarti Senin sampai Jumat ya? Betul sekali, Sabtu Minggu nggak kehitung, kalau ada tanggal merah di tengah-tengah juga tidak dihitung. Iya. Walaupun jadi kadang teman-teman kerjanya sampai Sabtu Minggu ya, tapi dihitung Senin sampai Jumat itu. Itu beda lagi, jam kerja beda lagi. Kalau untuk barang tidak sesuai atau barangnya belum sampai, itu sebenarnya dari Tokopedia sendiri kita menyediakan namanya pusat resolusi, di mana di situ di fitur itu kita ngasih ruangan untuk para pembeli dan juga penjual, kalau mereka punya selisih itu bisa diselesaikan di sana. Jadi kayak tadi misalnya, kok barangnya udah yang nyampe cuma segini ya, oke dari penjual, oh ya sorry kita habis stoknya, ini mau gimana, kita kirimkan lagi atau enggak. Jadi istilahnya di dalam ruangan itu mereka saling memberikan bukti dan mereka menyelesaikan masalah, cari solusi yang terbaik di sana gitu. Nah sebenarnya untuk mengakses si fitur pusat resolusi ini juga gampang, karena kalau misalnya teman-teman lagi transaksi, terus abis itu kalian kan biasanya suka cari tahu nih kayak ini udah sampai mana ya, kayak nggak sabaran lah istilahnya melalui fitur lacak. Nah sebenarnya di bawahnya itu ada tulisan ajukan komplain, jadi bisa langsung akses fitur resolusi di sana gitu ya, untuk istilahnya dapetin win-win solution antara pembeli dan juga penjual. Kalau misalnya ternyata di perjalanan
ternyata di kurir barangnya hilang nih. Berarti nanti akan kita arahkan lagi ke kurir untuk proses investigasi gitu melalui si fitur resolusi tersebut. Sama tadi juga kita setuju terkait fraud ya Mas ya. Penipuan itu menjadi salah satu concern untuk edukasi di Tokopedia Care gitu ya. Karena istilahnya di digital ini oknum penipu juga makin pinter gitu ya. Kayak OTP lah misalnya. Kayak pertama kita nyebut OTP, oh orang-orang udah aware nih dengan OTP one time password gitu. Terus tadi oknumnya bilangnya itu bukan OTP, kita ngirimin kode doang kok lewat SMS gitu. Jadi mereka nggak nyebut itu OTP, kode lewat SMS. Oh ini kode bukan OTP kok gitu. Padahal sebenarnya itu OTP gitu ya. Akal-akalan montir ya. Betul, akal-akalan aja gitu. Jadi kayak apa? Kita terus-menerus mengedukasi terkait fraud tersendiri karena menurut kita kesuksesan case fraud itu bisa kita selamatkan dananya atau kita berhasil mencegah itu adalah kecepatan dari si user itu melaporkan ke Tokopedia Care. Jadi semakin cepat itu chance untuk mereka selamat dananya itu juga lebih besar. Gitu. Oke, thank you. Nah itu kan menurut Siska nih. Sekarang menurut Mas Dedi yang pernah mengalami kejadian Korban ya? Tidak Iya. seperti itu loh. Jadi boleh diceritain Mas Dedi begitu? Sebetulnya beberapa kali kejadian di saya, buat yang terakhir yang cukup signifikan memang nih barang elektronik waktu itu laptop. Tapi sebelum-belumnya udah pernah waktu zamannya tanaman-tanaman. Pas Oke. zaman pandemi pada beli tanaman, Iya, nah benar, itu ada benar, aja benar. tuh tanamannya kan dikirim ternyata kurang gitu karena belinya banyak jadi kurang. Tapi seperti tadi dibilang ya, jadi di foto terus kita kan adu argumen tuh di situ Betul kan. sekali. Nah, itu Adu udah pernah terjadi pernah. kayak udah pernah. Adu argumen di situ udah pernah Pusat gitu. resolusi. Solve. Solve. Separuh waktu itu duitnya kembali, sebagian lagi dikirim karena barangnya masih ada, dikirimin lagi disusulkan. Tapi ada pada part yang ternyata dia nggak punya tanaman Betul. ini gitu, nggak punya cukup gitu, itu diberesin. Itu solve. Makanya masih maju terus, gak ada masalah waktu itu. Waktu ini terjadi sempat panas dingin sih waktu laptop ini. Yang laptop ya. Berapa Mahal ya jumlahnya? soalnya. Sempat keringat dingin, sekitar 9 apa 10 juta gitu harganya. Sekitar segituan lah ya. Kita mau beli buat review waktu itu. Terus yang terjadi adalah kirimannya nggak datang nih. Tapi ada yang datang bilang malah mau ngambil. Ada orang datang. Ada orang mau datang mau ngambil. ngambil. Cuman kebetulan saya di rumah, sementara saya kirimkan itu ke kantor. Oke. Jadi saya nggak pegang aplikasi, yang di kantor nggak pegang aplikasinya dong, ya. gitu kan. Yang kantor nggak bisa ngapa-ngapain juga, tapi yang kantor untungnya juga sudah titipin sama yang kantor. Nggak bisa ya kalau kayak gini-ginian tuh pasti harus kita aja yang ngurusin. Nanti ada barang datang, bilang gitu. Terus yang di kantor laporan, ini kok malah ada yang mau narik barang. Kok aneh, saya bilang ceritanya gimana kok malah mau narik barang gitu kan. Ada Gojek datang mau narik barang. Kok mau narik barang, saya bilang. Udah aneh di situ, terus nggak berapa lama, setengah jam itu masih orang nunggu. Kasihan juga sih sebetulnya. Ya, usaha ya dia ya. Usaha Usahanya. nunggu gitu. Saya nggak tahu apakah dia yang memang nipu atau yang ditipu juga, nggak ngerti juga gitu ya. Dia nunggu gitu sekian lama, terus akhirnya tuh lihat di aplikasi bilang udah dikirim, tapi barangnya nggak ada. Ya itu udah langsung laporan lah di situ. Dan ternyata pada saat itu emang lagi marak kejadian kayak begitu kan. Ya seperti dibilang tadi, di solve dengan cepat sih hari itu juga. Bahkan nggak 24 jam sih. Nggak 24 jam. Waktu itu masih siang soalnya. Jadi belum sampai malam tuh udah di solve, udah masuk lagi ke ke account kita, udah masuk lagi. Ya tinggal belanja lagi. Ya, itu ya kuncinya. Gitu. Abis itu belanja lagi aja. Iya, cuman poinnya waktu itu kalau misalnya diladenin itu sama tim kami yang ada di kantor bisa itu dia. masalah ini, Benar. bisa bermasalah. Mungkin dia nanya OTP atau apalah nanti nggak tahu lah gitu ya. Betul. Dan untungnya waktu itu dia tidak pegang aplikasi, yang pegang aplikasi kita dan kita belum nyampe gitu. Iya, betul. Gitu. Dan untungnya beres sih. Itu cepat terus akhirnya bisa beli lagi walaupun agak mundur besoknya lagi baru bisa dapat barangnya tapi ya bisa beres gitu. Gitu. Kalau kasus tanaman tuh nggak sesuai gimana Mas? Jumlah daunnya kurang satu. Jadi gini ya, waktu tanaman itu, waktu zamannya rame marak-marak ke tanaman itu, tanaman itu kan digambar bagus ya, Ya benar. digambar bagus gitu ya. Begitu dikirim, ya ampun cuma segini-segini gitu. Oh ini bonsai ya? Kok kecil-kecil banget ya. Di gambarnya wah daunnya gede gitu, tahu daunnya cuma kecil-kecil gitu. Ya oke lah daunnya kecil-kecil masih ini, tapi pesannya ada yang pesannya 3, datangnya cuma 1 gitu. Ada yang dipesan tapi nggak datang barangnya. Nah waktu itu yang agak panjang waktu itu ya. Jadi ada sempat ngasih fotonya lagi, kasih contoh-contoh Prosesnya ya. satu-satu, ada satu-satu tuh.
ngasih fotonya segala macem. Ya disitulah untungnya pas dateng di foto, waktu itu masih foto sih, foto belum di videoin, di foto terus dibuka, di foto lagi gitu satu-satu gitu. Soalnya mau kasih lihat, sebetulnya tujuannya di foto mau kasih lihat ke istri. Bener. Saya udah beliin ini loh. Iya bener. Kalau saya bisa jadi bukti ya. Iya banyak jadi bukti malah gitu kan. Loh jadi bukti, pas ngitung-ngitung, loh ini kok jumlahnya salah. Kok benda yang ini nggak ada. Waktu itu harusnya ada gede satu biji, loh ini kok cuma satu kantong begini doang. Kok bisa ya gitu ya. Tapi soft kok itu juga alhamdulillah itu soft di situ. Walaupun yang itu nggak 24 jam. Karena emang agak ngeyel dari sananya, ya biasa kan. Selisih pendapat lah ya. Selisih pendapat gitu ya, dari sananya udah ngeyel, ada kok, nggak ada, saya bilang mau dari mana ada orang ini baru dibuka begini, nggak ada gitu. Nggak mungkin juga masuk dalam kantong sekecil itu gitu. Saya tadi takutnya Mas Dedi tuh beli pohon beringin yang datang bendera partai. Maaf. Oke. Pinggir jurang ya. Agak tipis ya. Langsung deg-degan loh Mas Rio. Oke, sekarang buat sekali lagi. Jadi langkah apa sih dari tim Tokopedia Care buat meminimalisir kejadian-kejadian kayak yang dialami Mas Dedi tadi? Ya itu dia tadi ya, Tokopedia Care nggak bisa bekerja sendiri karena sebenarnya juga kita untuk sistem layering untuk jadi seller kita aja itu tuh kayak harus ada foto KTP dan lain sebagainya. Jadi kayak secara sistem kita tuh udah, misalnya dia mau ngejual barang-barang yang nggak diperbolehkan Tokopedia, itu kayak secara sistem tuh udah bisa langsung tertolak. Tapi ya again ya, oknum-oknum banyak aja nih yang bandel-bandel, namanya disingkat lah atau pakai nama-nama samaran gitu yang akhirnya secara sistem dia lolos. Tapi di Tokopedia sendiri kita tuh punya fitur laporkan. Jadi kalau misalnya nanti Mas Dedi nih atau Mas Rio ngelihat di Tokopedia ini kayaknya sellernya mencurigakan atau produknya tidak sesuai dengan yang diperbolehkan dijual di Tokopedia, itu bisa langsung laporkan gitu seller atau produk tersebut gitu ya. Dan tadi juga penting banget ya Mas ya, video unboxing gitu ya. Niat bener. Unboxing cuma untuk istri gitu ya. Ternyata malah bisa jadi bukti yang kuat gitu. Karena kadang juga istilahnya ya gitu ya, kayak ada aja kadang selisih paham dengan seller gitu ya. Kadang seller maksudnya ini, ya kita juga pasti kan gampang ya selisih paham ya. Yang penting kita punya bukti yang kuat biar bisa ditentukan siapa yang benar gitu ya, siapa yang menang lah istilahnya di pusat resolusi. Nah untuk dari sisi pengiriman tadi ya, kalau misalnya barang-barang, jadi Tokopedia sendiri kita tuh sudah ada kerjasama dengan beberapa logistik partner kita. Jadi istilahnya kalau misalnya ada transaksi yang punya value-nya tinggi atau misalnya kayak barang-barangnya mahal, itu kita akan assign ke strategic partner untuk logistik. Jadi hanya kurir-kurir yang sudah kerja sama-sama Tokopedia yang terpercaya lah, yang akan mengantarkan si barang-barang yang punya value tinggi tersebut gitu ya. Selain itu juga kita pengen mengedukasi nih ke masyarakat juga pentingnya pakai asuransi gitu ya. Karena kalau kita nggak ada yang pernah tahu misalnya kayak ternyata kirimnya ke Papua gitu ya, jauh banget gitu ya. Kayak nggak pernah tahu di perjalanan akan ada apa. Entah nanti barangnya mungkin rusak atau hilang. Nah itu pentingnya pakai asuransi biar bisa diklaim dan uangnya bisa terrefund gitu ya, bisa balik ke pembeli tersebut gitu ya. Nah kalau untuk tadi kalau pengiriman instan sendiri seperti via GoSend gitu ya, kita juga sekarang udah nge-assign ke driver-driver yang memang punya performance bagus gitu, kayak dia sudah lama jadi mitra di Gojek gitu ya, terus dia punya performance yang bintang 5 bagus. Nah kita akan nge-assign ke driver-driver yang memang sudah berpengalaman untuk mendeliver si barang-barang yang punya value tinggi tersebut gitu ya. Mungkin detailnya banyak nih sebenarnya inovasi-inovasi atau inisiatif yang kita sudah diskusikan atau kita buat untuk mencegah hal-hal tersebut terulang lagi kepada consumer atau toppers lainnya gitu. Proses komunikasinya Mas Dedi waktu sama tim Tokopedia Care, Mas boleh kirim video unboxing nggak? Ada di YouTube saya gitu. Penasaran. Waduh, Tinggal udah diviralin dulu ya. Ya kan selalu unboxing kan. Kita unboxing nih gitu. Ada di YouTube kan. Oke, jadi tadi dari Tokopedia ada inovasi-inovasinya apa aja. Sekarang kita juga akan terhubung dengan tim Gojek sebenarnya. Ternyata ada banyak inovasi dari tim GoSend yang sudah dilakukan untuk meminimalisir istilahnya kejadian-kejadian seperti tadi. Penting tuh. Ya, nanti sekarang kita akan segera tersambung dengan tim Gojek.
Ya, jadi tadi kita udah dengar dari teman-teman Tokopedia dan dari YLKI terkait program-program apa aja dan inovasi-inovasi apa aja untuk menanggulangi kasus-kasus seperti ini. Sekarang kita juga mau mendengar inovasi apa aja yang sudah dilakukan oleh Gojek dan kita udah bersama teman kita di sini. Silakan untuk Mas Steven memperkenalkan diri dan menjelaskan apa inovasinya. Halo semua, salam kenal. Saya Steven, Head of Commercial untuk On-Demand Service Transportation dan Logistik di Gojek. Eh, jadi terima kasih. Tadi saya mungkin mau nambahkan dikit aja ya dari sisi Gojek. Perlu kami tegaskan bahwa Gojek tidak mentolerir segala bentuk tindak pelanggaran pidana termasuk oknum yang terlibat pencurian barang dan selalu mengambil langkah tegas sesuai peraturan perundang-perundangan yang berlaku. Langkah tersebut penting banget untuk melindungi para konsumen dan nama baik jutaan mitra Gojek yang telah bekerja secara jujur. Dan untuk itu juga kita dari sisi Gojek melakukan beberapa langkah untuk memperkuat inisiatif aman bersama Gojek. Jadi teman-teman juga tetap bisa mengirimkan barang secara aman melalui GoSend. Salah satunya yang kita lakukan yang pertama adalah kita terus sebagai perusahaan teknologi terus memperkuat teknologi keamanan. Kita meningkatkan prosedur operasional melalui fitur verifikasi muka yang diperbaharui sehingga lebih ketat. Kali ini kita mengimprove dengan kompleksitas gerakan dan juga peningkatan frekuensi. Peningkatan fitur ini telah diluncurkan secara berkala di aplikasi driver hingga versi terkini. Dengan fitur ini kita dapat lebih menjamin lagi bahwa aplikasi kita digunakan benar-benar dengan mitra yang telah terverifikasi melalui verifikasi muka ini. Selain itu juga sebagai perusahaan teknologi, kami juga terus memperkuat algoritma kami dalam melacak pergerakan yang mencurigakan dalam melakukan aksi preventif. Yang kedua yang kita lakukan secara operasional, kita juga ada yang namanya Tertib Jack, yaitu tata tertib Gojek. Kita mengedukasi mitra driver dan penegakan sanksi sesuai dengan tata tertib ini, di mana kami tidak mentolerir semua bentuk pelanggaran termasuk pencurian barang. Yang ketiga, kita juga mempunyai langkah preventif untuk teman-teman yang mengirimkan barang melalui asuransi. Kita sangat menghimbau dan mengedukasi pelanggan untuk memberikan keterangan detail tentang barang yang akan dikirimkan, serta mengikuti ketentuan pengiriman serta himbauan untuk menggunakan asuransi yang sesuai dengan barang yang akan dikirimkan. Di samping itu, GoSend juga menyediakan perlindungan asuransi tanpa biaya tambahan sebesar 1 juta untuk pemesanan GoSend di aplikasi Gojek dan juga 10 juta untuk pemesanan layanan GoSend di platform e-commerce. Sekiranya ini inisiatif yang dihadirkan oleh Gojek, jadi teman-teman jangan khawatir untuk tetap bertransaksi jumlah besar di Tokopedia, tetap terus menggunakan GoSend instan sebagai pilihan kurirnya ya. Terima kasih. Ya, nah buat Mas Rio lagi nih. Sekarang kan banyak ya Mas orang-orang yang bertransaksi belanja gitu ya, bukan cuma di e-commerce, tapi ada juga di media sosial gitu kan. Nah itu gimana tanggapan dari Mas dan sebagai YLKI melihat banyaknya maraknya transaksi ini dan untuk keamanan konsumer sendiri tuh gimana sih? Ya, sebenarnya gini, sebenarnya kalau kita melihat bahwa sebenarnya ketika menjadi suatu transaksi dan sebagainya, yang penting pertama adalah product knowledge. Mereka tahu produknya seperti apa yang untuk dibeli. Mereka tahu produknya seperti apa dan kualitas, kuantitas dan sebagainya. Yang kedua selain product knowledge, yang paling penting adalah bisnis proses sebenarnya. Dari hulu sampai hilir dan sebagainya. Selain bisnis proses, yang terpenting juga adalah legalitas perusahaan. Jadi YLKI sering ya memberikan suatu edukasi dan sebagainya bahwa kalau ketika belanja itu ya tempat yang jelas. Pertama legalitas. Semua belanja apapun yang penting adalah legalitas. Kenapa? Kalau legalitas yang pertama pelaku saya bisa di-record, track recordnya sudah bisa dibaca oleh konsumen. Yang kedua adalah bagaimana ketika terjadi suatu case komplain. Kayak tadi Mas ini disampaikan bahwa kalau misalkan belanja resmi bisa komplain dengan tadi Mbak juga kayak chatbot dan sebagainya kepada pelaku usaha dan sebagainya jelas. Tapi kalau nggak ada pelaku usaha yang jelas, legalitas yang jelas, itu yang sering marak terjadi. Nah, ketika diadukan ke kami juga sering kayak misalkan nanya identitas pelaku usahanya mana. Ya mas saya beli di sini dan sebagainya. Maksudnya ya kita bikin surat pengaduan ke satu akun, kan nggak mungkin juga kan, nggak etis juga. Tapi kalau di perusahaan resmi, legalitas resmi, nah itu enak kita komunikasi dan sebagainya. Jadi kalau misalkan pelaku usaha tanpa pemerintah tidak bisa juga, karena yang meregulasi dan sebuah buat aturan adalah pemerintah. Pemerintah tanpa pelaku usaha juga tidak bisa, karena nggak ada ekonomi, nggak ada penjualan di sana, nggak ada transaksi. Dan juga pemerintah dan juga pelaku usaha
juga nggak bisa transaksi kalau nggak ada konsumen, karena konsumen adalah hilir dari semuanya, muara dari semuanya adalah konsumen yang memberikan transaksi, konsumen yang memberikan benefit bagi perusahaan, maka konsumen itu yang patut dijaga, patut diberikan apresiasi, dan patut diberikan pelayanan yang baik. Oke, mantap, lengkap banget nih. Lengkap banget detailnya. Sekalian, berarti kan kita udah ngebahas segalanya tadi dari Mas Rio. Sekalian nama tipsnya berarti. Tips kalau misalnya belanja, kita langsung ke Mas Dedi dulu yang pernah menjadi korban. Supaya tidak ada kejadian-kejadian lain. Ini sebetulnya lagi mau dibikin konten ya. Saya tahu lagi di kontennya apa. Jadi nantikan ya ada di YouTube-nya Mas Dedi. Jadi saya bacain ini aja ya. Boleh banget, Ini boleh udah dibikin sebetulnya, cuma belum di shoot aja ini. Jadi kita kemarin lihat ada sekitar 7 poin yang mesti diperhatiin. Yang pertama sama tadi ya, kenali produk yang akan dibeli. Pastikan dulu bahwa produk yang dibeli itu sesuai. Soalnya kan kadang-kadang seller itu suka naruh varian. Gitu Ya, kan, betul. suka naruh varian. Dan kalau di handphone kadang-kadang sekali keluar itu bisa keluar 3 varian. Bisa kalian di varian. Ada varian normal, ada varian Pro, ada varian Pro Plus. Dimasukin jadi satu tuh. Ya, benar. Terus dia lihat, wah harganya murah nih, cuma 3 juta nih. Gambarnya Pro Plus, tapi yang dipencet di bawahnya bukan. Gitu. Nah, dia harus tahu benar sebetulnya barang itu harganya berapa sih, yang dia cari itu harganya berapa. Itu gunanya fungsinya sebenarnya nonton di Jagat Review ya. Benar, apa-apa. Kayak promosi ya. Sedikit terlewat ya. Boleh. Tapi gitu lah, maksudnya review-review ini akan membantu untuk benar-benar tahu produknya itu yang mana, yang dicari yang mana, harganya berapa. Jadi kesalahan pertama itu nggak terjadi, salah milih. Ya. Cuma sesederhana salah milih aja di situ. Soalnya kalau udah kayak gitu kan, ya salahnya beli sebetulnya udah di situ. Kesalahan dia mencet ya udah salah sendiri. Udah tahu harganya harusnya, mungkin dia nggak tahu ya harganya harusnya 9 juta, dia bilang 3 juta gitu kan. Wah murah nih, begitu datang, kok yang ini salah kan gitu. Mau komplain, gimana komplainnya nih? Tergantung kebijakan aja mau tuker apa enggak kan gitu. Itu yang pertama sih mesti lihat situ. Terus pilih toko online yang udah terpercaya. Ini paling penting. Tadi kan pertanyaan soal pernah nggak belanja kalau misalnya belanja di sosial media. Saya kebetulan sering belanja di sosial media. Cuman kalau belanja di sosial media itu cuman buat etalasenya doang mereka. Ya. Jadi pas ngobrol gitu, pas nanya ini gimana barang ada, misalnya sepatu gitu ya, sepatu ini ukurannya sekian ada, oke. Bisa pakai Tokped gak? Nah, jadi langsung nyari perantara. Kebetulan emang begitu. Betul. Betul ya teman-teman ya. Gitu. Lakukan hal yang sama. Manfaatkan sosial media untuk melihat barang ya, showcase. Belanjanya tetap di Tokopedia. Iya, soalnya showcasing di situ kan orang yang ngebahas udah bener-bener orang-orang yang kalau misalnya sepatu itu emang hobinya emang itu gitu kan. Bisa kelihatan warna udah jelas semuanya. Nah, tinggal bilang doang nanti kan bisa lewat ini nggak? Bisa. Oke, belanja lewat situ. Mantap. Gitu. Biasanya juga lebih cepat jadinya di situ. Nah, dan pada saat itu juga bisa ngelihat ini official store atau bukan, resmi atau enggak. Kalau barang-barangnya memang bukan dari itu ya cari ini official store atau bukan, kayak tadi bilang legalitasnya gimana gitu kan. Itulah gunanya ada official store sekarang gitu. Atau kalau kita nggak nemu, ada beberapa produk yang emang nggak ada official store-nya, belum segitu gedenya. Ya udah dilihat komentarnya aja dulu nih. Review dan Reviewnya. Jadi penting banget nih. Jadi buat kita yang belanja juga taruh dong reviewnya di situ. Ya, sejujur-jujurnya taruh di situ gitu. Kadang-kadang suka salah sih reviewnya cuman sudah terima kasih tapi belum dicoba. Gimana gitu. Saya pernah lihat malah dia ngasih bintang 5, foto dia selfie. Sumpah itu tidak membantu ya teman-teman. Jangan lakukan itu. Ya kan, yang mending langsung bilang aja udah dicoba warnanya gini ya gitu. Biasanya kalau saya suka pilih tuh coba tolong ambil yang bintangnya 4 ke bawah. Iya, Nah, pengen itu lihat komplainnya dulu Iya, ya. tapi kan bisa disortir kan. Betul. Itu. Nah, itu gunanya platform bisa di adjust, bisa disesuaikan dengan kebutuhan kita. Lihat 4 ke bawah ada banyak apa enggak? Ada banyak, lihat diperhatikan dengan benar sebetulnya ini cuma kebetulan doang kekirim yang penyok gitu kan, mungkin ada yang kayak begitu. Ini cuma kebetulan doang nyampenya telat, misalnya dikasih bintangnya kecil gitu. Terus dibandingkan sama yang bintang 5 seperti apa. Ini penting untuk lihat kayak begitu. Soalnya kalau nggak kayak begitu kita nggak tahu nih sebetulnya tokonya jualnya bener apa enggak gitu ya. Gitu. Sorry, nambahin dikit. Kadang ada juga yang ngasih review jelek untuk seller. Katanya
kurirnya galak atau apa selalu Pak. Jangan kasih Nggak relevan. review ke sana, itu buat Nggak seller relevan. kesian ya. Nggak relevan itu. Komplainnya jangan di situ. Sellernya udah berhasil dengan amanah menjual barang, mengirim. Kalau kurirnya galak bukan sellernya. Bukan yang kasih sellernya, bintang iya. 1. Iya. Tapi itu sering. Itu Makanya, sering, makanya. harus pinter-pinternya nyortir juga, kita harus bijak juga gitu. Karena bukan kurirnya bukan itu terus gitu kan, pasti ganti-ganti. Nah itu tadi 2 poin. Poin ketiga ini yang terjadi ke kita. Jangan mau diajak komunikasi atau transaksi di luar platform. Betul. Jadi kalau kita pakai Tokopedia, ya udah komunikasinya hanya chatting di dalam Tokopedia itu aja. Betul. Jangan di luar platform. Apalagi kemarin udah sampai datang sendiri lah. Ini cuma tinggal ngedrop barang, kenapa datang mau ngambil barang, agak aneh nih. Benar. Terus mau telepon lah apa segala macam, nggak usah gitu, nggak usah mau telepon, mau di WA cuekin aja. Ya. Terkait dengan sebuah transaksi, harusnya semua chattingnya itu ada di dalam platformnya itu sendiri, jangan di luar platform. Soalnya kan buat apa resolvingnya udah ada tempatnya Betul. sendiri kan, kalau ada dispute udah ada tempatnya di Yes. situ. Historinya tercatat. ya, Historinya tercatat, dan kita ngobrol apa sama sellernya itu Tokopedia pun tahu sebagai penengah gitu. Nanti bisa menentukan sebetulnya gimana sih yang benar gitu kan, Ya. apa mau win-win solution seperti apa gitu. Terus kemudian keempat, hanya gunakan kurir pengiriman yang terdaftar di platform Nah, gitu. betul. Kadang-kadang ada yang negosiasi pakai kurir lain. Ya. Ini agak bisa bermasalah karena nggak bisa dilihat lagi di mana gitu. Lagi ada di mana posisinya, apalagi kalau dari luar kota gitu. Soalnya sering saya pernah saya komplain gitu. Ini kok lama banget ya, nyangkut di sini belum dikirim-kirim gitu kan. Oh iya maaf, ternyata masih kurang ini apa, ya udah ngerti gitu kan. Berarti orangnya datang tapi belum bisa terkirim atau gimana lah gitu. Jadi paling nggak kita tahu statusnya tuh lagi seperti apa gitu. Itu penting banget karena kita bisa mantau langsung. Ini nyaman sekali bisa mantau langsung. Lalu bicara soal pantau, selalu dipantau kalau lagi belanja. Jangan dicuekin. Jangan dicuekin. Lagi belanja, apalagi kalau lagi belanja bangunan nih. Wah, mantap. Kan agak banyak nih ya belanjanya. Kadang-kadang kalau dicuekin tiba-tiba, kok udah sampai belum nyampe barangnya kok gitu. Nah ini kan kadang-kadang ada nih yang suka bandel gini ya gitu Iya. ya. Nah ini harus dipantau terus, kalau emang belum nyampe ya dicek belum nyampe kenapa, nanti bisa dipertanyakan. Jadi dipantau terus kondisinya. Jadi seperti tadi bilang, semakin cepat dilaporkan, semakin cepat bisa diberesin kan Betul gitu. sekali. Kalau misalnya harus nyampe hari ini, 3 hari kemudian baru sadar, oh iya barang ini kok nggak nyampe-nyampe ya. Panjang nih udah Takutnya nih. juga ada yang ngambil Nah, lagi takutnya kan. ada yang keambil. Ya diambil sama siapa, oh nggak kenal gini. Makanya memang, oh ini udah dikit lagi bisa langsung di Iya, standby untuk ngambil soalnya barangnya. ya ini kurir juga kadang-kadang ada juga ya, kadang males atau mungkin karena kita ambilnya same day ya itu kan tumpukan barangnya Betul. ya. Saya pernah soalnya dapat report di situ, untung baca gitu. Sudah saya titipin ya, hah? Saya bilang, Titipin. sudah titipin, langsung lari ke gerbang, dibuka ada di depan. Ini kalau kelamaan gimana saya Iya. bilang. Tapi makanya untuk menghindari kejadian nanti tuduh-tuduhan, mendingan dipantau terus nih pengiriman. Jadi kalau ada mesen jangan sampai barangnya datang nggak ada orang di rumah. Benar. Gitu. Ini agak bahaya. Jadi harus dipantau juga. Iya. Saya juga bahaya sebenarnya kalau barangnya datang, saya nggak di rumah, nerima istri. Jadi ketahuan. Sering terjadi tuh. Sering terjadi ya. Terjadi. Sering terjadi. Apa nih sensa gitu. Itu bahaya tuh. Jadi pastiin orang yang di rumah itu aman juga untuk terima barang. Gitu. Nitip adik lah gitu minimal. Atau trik lain titip tetangga. Titip tetangga Iya, benar. Bisa titip tetangga juga bisa ya. Selama tetangganya emang di rumah. Iya benar. Oke, tadi kelima, sekarang keenam. Setelah terima barang tadi itu, langsung di videoin, di unboxing. Sarannya adalah kalau untuk sekarang biar nggak ada macam-macam, biar nggak ada tapi ini mungkin ini, ya udahlah pakai tripod. Kalau bisa tripod juga sekarang murah ya. Di videoin langsung, kasih lihat dari labelnya dulu nih. Ada labelnya kan. Jadi ketahuan emang bener nih barang yang dimaksud adalah barang yang mau dikomplain. Betul sekali. Nih labelnya kasih lihat, jangan sampai putus itu video, jangan sampai itu barang keluar dari framingnya dibuka. Mau lama nggak apa-apa lah, mau lama. Jangan 4K juga di video ini ya. Nggak Berat perlu. tuh. Uploadnya berat Semuanya banget. udah tuh. keburu Nanti habis. uploadnya berat gitu ya. Kalau Nanti timelapse bisa nggak tuh? Wah, timelapse cepet banget tuh. Nggak kelihatan. Tiba-tiba udah beres. tiba-tiba udah beres. Kalau timelapse itu ada resiko. Ada resiko nanti Nggak dibilang, oh ini kelihatan ntar ya. diganti di Oh, tengah-tengah. editor ya. Iya. Betul. Jadi sekalian aja udah video 70p itu 70p nggak apa-apa. Jadi bisa oke, panjang, oke, nanti oke. uploadnya juga gampang gitu. Nah sampai ke buka, rekam pakai HP.
nggak masalah kok. Mau HP, wah HP saya nggak bagus, nggak apa-apa. Yang penting ada. Kalau udah nggak ada itu yang masalah. Benar. Gitu. HP zaman sekarang udah bagus-bagus kok. Ya, untuk link pembelian HP bisa di sini. Ini untuk tripod di sini. Ini buat biar teman-teman studio bingung aja. Di sini ya, di sini. Terus yang terakhir ya tadi yang dibahas juga untuk transaksi, terutama kalau transaksinya besar-besar, ya kan, barang-barang elektronik gitu ya, diambil deh asuransinya, nggak seberapa itu angka asuransinya, daripada nanti barangnya mungkin beres gitu ya, mungkin beres, tapi terus nih kasusnya nih pas dibuka kita pernah nemu produk yang sampai kita harus ceritain kalau buka harus begini caranya. Kalau salah buka itu barang ngelontor keluar langsung. Posisinya ya? Iya, karena kan sekarang banyak yang katanya environmental friendly ya, sustainability, benar, jadi bentuk kotak-kotaknya itu sedemikian rupa. Ada tuh barang sampai kita harus kasih tahu cara bukanya harus begini. Kalau enggak itu barang langsung ngelorot, dur jatuh. Waduh. Nah, ini yang kayak begini-begini nih bakal repot nih urusannya nih. Benar. Bakal repot nih urusannya kalau kita nggak ngambil asuransi yang ekstra di situ. Atau mungkin ya nggak sengaja aja gitu, ditaruh di luar mungkin diterima, atau ya udah di dalam rumah nggak apa-apa, nggak tahu apa, hujan masuk tampias basah, nggak tahu juga gitu kan. Nah Ada satu kasus tuh juga barangnya diambil anjing gitu. Jadi Nah, kan? kayak loh yang Free bawa dimainin. iya dimainin sampai akhirnya packagingnya rusak gitu. Nah. Dan ternyata dalamnya juga rusak. Nah itulah pentingnya. Pentingnya ada asuransi Asuransi, ekstra, betul apalagi sekali. kalau angkanya udah lumayan tinggi gitu. Sebetulnya by default sekarang gue suka sih, soalnya banyak seller yang udah wajib, Yes, betul udah sekali. wajib, udah nggak bisa dipilih atau enggak. Nah, tapi di tempat yang wajib ini kalau ada ekstra lagi, kalau barangnya udah juta-juta nih, saya centang lagi aja, udah nggak apa-apa deh. Ya betul. 10.000, Untuk 20.000 nggak seberapa ketimbang kalau tiba-tiba ada hal-hal yang tidak diinginkan terjadi sama Betul si barang sekali. ini. Ya. Jadi klaim-klaiman nanti lebih gampang aja gitu. Betul Gitulah sekali. 7 poin kurang lebih. Benar. Sama yang barangnya diterima istri atau dibanting ada asuransi aman. Masih aman. Bisa pakai asuransi. Asal nggak di videoin aja bahwa yang banting istrinya gitu, karena nggak diklaim ntar sama asuransi itu. Oke, dari Mbak Siska ada tips tambahan nggak? Tips tambahannya sebenarnya tuh udah setuju banget, 7 tadi udah lengkap banget ya, lengkap banget. Tapi ya aku pengen over communicate biar istilahnya toppers juga bisa lebih aware lagi nih kalau misalnya mau belanjanya nyaman dan juga aman ya. Tadi tuh bahkan lihat-lihat barangnya di media sosial tapi transaksinya di Tokopedia ya. Nah ini yang aku juga pengen sampaikan ke teman-teman juga ya, selalu transaksi dan komunikasi melalui aplikasi dan website resmi Tokopedia. Pastikan juga ya, kadang website resmi ada aja nih ada yang O-nya jadi 0 gitu. Jadi pastikan benar-benar ini website resmi ya, Iya, atau jangan sampai yang phishing gitu ya. Karena nih kadang tuh suka ada seller yang bukan seller sih kita, oknum penipu yang nakal. Kita lagi belanja, atau ini juga bisa kejadian ke sellernya gitu ya, lagi belanja tiba-tiba di WhatsApp gitu sama pembeli atau penjualnya gitu ya, kita mau beli barang dalam jumlah banyak nih, ini PDF-nya barangnya. Nah hati-hati kalau misalnya sudah ada yang menghubungi via messenger lain gitu ya, jangan mudah untuk ngeklik atau ngedownload aplikasi atau file yang dikirimkan oleh orang tersebut apalagi kita tidak kenal. Langsung arahkan ke saya kan beli via Tokopedia, kita balik ke chat Tokopedia lagi aja ya gitu ya, jangan lewat sini, nanti saya nggak balas gitu, langsung gituin aja gitu. Jadi benar-benar semuanya tuh terekam di Tokopedia, jadi kalau misalnya ada kenapa-napa kita juga punya bukti ya. Kalau di messenger lain kan kita nggak susah ya, buktinya kadang juga bisa dimanipulasi, chatnya dan lain sebagainya. Jadi itu hati-hati, jangan pernah klik link atau download file dari orang yang tidak dikenal. Kadang download file ini juga ada macam-macam ya, nggak cuma terkait transaksi. Undangan nikah gitu. Bisa macam-macam itu. Ini undangan gitu. Mungkin ini slip gaji gitu, nggak juga ya. Jadi hati-hati. Nggak mau lihat gue. Kalau slip gaji gue lihat. Serem ya kalau Bukti gitu. transfer mau lihat. Iya, jadi itu juga perlu hati-hati karena ada kalau yang sekarang lagi marak tuh APK ya namanya, APK, itu ya, aplikasi. aplikasi. Dia jadi bisa kalau misalnya terdownload bisa langsung ngeakses seluruh data-data yang ada di handphone tersebut gitu ya. Bahkan kayak kita saranin kalau misalnya udah nggak sengaja terdownload langsung factory reset handphonenya karena itu bahaya banget gitu. Jadi jangan pernah klik link or download file yang dari orang tidak dikenal gitu ya. Dan pastikan HP-nya memorinya mentok aja ya. Jadi pas Iya, diklik jadi download nggak gagal. gagal installnya kan, memori penuh gitu. Betul sekali. Sebuah Terus tips.
Sama juga kalau sebelum transaksi itu pastikan baca deskripsi dengan benar gitu ya. Benar-benar aware, apalagi kalau misalnya beli dalam jumlah yang mahal gitu atau banyak gitu ya. Cek lagi tadi kalau misalnya harganya too good to be true gitu ya, kayak kok murah banget gitu ya. Coba dibaca lagi apakah sebenarnya speknya sudah sesuai dengan yang toppers inginkan atau belum gitu ya. Kalau misalnya mau make sure lagi bisa sebenarnya tanya ke penjual juga sih. Kayak spek ini tuh beneran ada atau enggak, sesuai atau enggak gitu. Jadi biar mencegah salah tadi barangnya tidak sesuai tadi gitu ya. Terus juga jangan pernah share kode OTP Waduh. ke siapapun. Even itu kadang suka ngakunya dari pihak Tokopedia, dari pihak bank gitu ya. Kita tidak pernah ya minta OTP ya. Kita tidak pernah minta OTP dan dibaca SMS di OTP-nya itu karena sudah ada tulisan di atasnya jangan bagikan ke siapapun gitu. Itu udah jadi kata-kata pertamanya kita, tapi kadang masih istilahnya masih suka lost aja kayak bukan OTP yang diminta cuma kode lewat SMS gitu ya. Sama Bambang Sama gitu ya. aja, Sama aja. sama Bambang. Sama Saya mau Bambang. memperkuat yang nomor 3 ini ya. Sama tambahan satu lagi nih, kalau dapat OTP jangan dibaca. Nanti disebut sama Nanti dia. disebut kan iya, ya itu. 3, 2, 1, 4. Ingetin ya gitu. Enggak Itu gitu semuanya caranya. nge-share. Apalagi itu kalau misalnya ternyata modus penipuannya via call ya. Itu Ya, juga bahaya banget. itu bahaya. Kita lagi SMS bisa sebutkan nomornya, itu kadang kayak mungkin dari kita lagi lengah gitu. Akhirnya kayak pokoknya kalau udah minta kode-kode mesti Lupain curiga deh, gitu gitu. ya. Kalau telepon Curiga itu ada bikin apa panik nih sih. minta kode-kode Wah, gitu. bikin panik terus juga Betul, ini kayak transaksi biasanya di call fraud. juga kan dia kayak ngeburu-buru ya Iya. gitu. Jadi kayak oh ya gitu, kayak main dikasih aja. Jadi kayak harus apa ya? Kita harus lebih ekstra hati-hati lah gitu. Terus juga ubah password dan PIN secara berkala gitu ya. Jangan pakai kombinasi yang mudah ditebak kayak tanggal lahir atau nama plus tanggal lahir gitu ya. Jadi kalau bisa yang sulit ditebak gitu ya. Ya, tanggal lahirnya Siska mungkin teman-teman bisa pakai. Iya. Jadi kan Jauh bisa ya. nebak ya. Iya. Nggak ketebak banget kalau gitu ya. Nah, sama satu lagi tips terakhir tadi kan sudah promo review Jagat video, review. jagat review. Saya juga mau promo sosial media kita nih ya, Instagram dan juga Twitter @Tokopedia Care. Kenapa? Karena tadi ya teman-teman modus penipuan itu berevolusi gitu ya. Kayak dulu zamannya minta OTP, sekarang udah ngomongnya nggak OTP, sekarang modusnya APK gitu paling banyak. Terus nanti ada yang mengatasnamakan karyawan Tokopedia nawarin kerjaan gitu ya. Ada lagi yang misalnya nawarin promo tapi harus klik link atau download sesuatu. Nah, Canggih ya modusnya sebenarnya mereka. canggih dan selalu beda-beda. Kayak kita udah kita berhasil mengedukasi tipe A, ternyata ada tipe B nih. Dia sudah berevolve gitu penipuannya. Nah, makanya kita akan selalu mengedukasi toppers itu melalui sosial media Instagram dan Twitter kami gitu. Jadi kita akan selalu up to date dengan apa sih modus-modus terbaru gitu. Karena kita pengennya juga toppers bisa lebih aware dan istilahnya ada langkah-langkah yang bisa mereka lakukan untuk pencegahan penipuan, ataupun kalau nggak sengaja udah ke download atau apa, itu di sana banyak informasinya gitu. Jadi bisa pantengin sosial media kita untuk dapetin info terupdate, nggak cuma tentang penipuan ya tentunya, tentang promo, tentang yang lainnya juga yang related to Tokopedia itu ada di sosial media kami gitu. Mantap. Nah, sebelum yang terakhir dari tadi kalau pas Siska ngomong lihat Mas Rio tuh kayak masa lalu Tokopedia doang coy kan. Semua. Banyak nih kata gitu. Beban ya, kayak beban banget ini. Coba Mas Rio ada tips buat teman-teman. Kayak tipsnya udah banyak, tips udah banyak, kayak saya paling tipis-tipis saja. Nambahin. Jadi sebenarnya kalau tadi disampaikan sebenarnya udah banyak. Sebenarnya kuncinya satu, ikro ya. Yang membaca, Baca. pertama Ada. baca Setuju. deskripsi. Canggih juga kita. Iya, pertama baca deskripsi ya secara lengkap dan jelas. Kalau nggak jelas, ya itu jangan lupa bertanya. Jangan malu sebenarnya. Itu hak konsumen sebenarnya. Menanyakan informasi benar, jelas dan jujur adalah sebagian dari hak konsumen juga itu. Nah, itu yang penting, ikro, membaca. Yang kedua juga iklan. Sebenarnya kalau iklan itu ada aturan-aturan sendiri di bab Undang-Undang Perlindungan Konsumen ya. Nah, itu satu iklan yang menyesatkan, iklan yang tidak sesuai, iklan yang tidak benar, yang ya semacam kayak penipuan dan sebagainya. Nah, ini yang perlu dipelajari oleh konsumen, sehingga konsumen nih kayak jangan terjebak oleh promo-promo media sosial, harga yang murah. Nah, tentunya dengan membaca atau mempelajari itu sebenarnya itu bergaining buat passion sendiri.
sebenarnya dari teman-teman dari pelaku usaha sebenarnya sudah membarrier itu ya. Tapi kadang-kadang konsumennya sendiri yang nggak paham. Nah itu yang penting bagi konsumen ya. Jadi konsumen oke belanja online nggak haram tapi sebagainya. Tapi yang paling penting adalah mereka membaca, mereka mengetahui produk knowledge yang tadi juga bisnis proses sehingga nggak cuma pelaku usaha yang sudah membarrier tapi juga mereka juga memproteksi diri mereka sendiri. Tadi penipuan juga sudah banyak di sana. Nah penipuan-penipuan itu bisa diantisipasi kalau kita paham modus-modus penipuan seperti apa dan juga bisnis proses penipuan seperti apa kita pelajarin. Nah kita tahu di sana. Kalau saya sendiri sebenarnya sudah lama sebenarnya menggunakan ini dari tahun 2010 atau 2011 saya udah sebelum ada e-commerce dan sebagainya udah ketemu COD dan sebagainya, mempelajari mereka cara teman-teman sama-sama menjual diskusi dan sebagainya. Sebenarnya tata cara penipuan dan itu semakin marak. Kayak kemarin ada penipuan segitiga kalau di luar di sana. Terus juga tadi disampaikan juga bahwa bisa transaksi di luar e-commerce. Nah itu yang sebenarnya kadang-kadang konsumen itu terbujuk rayu. Udah nih kayak gini udah terpercaya sekali dua kali dan sebagainya. Ya udah langsung aja kita kasih diskon. Nah keluarlah dari platform resmi. Kira mereka transaksi. Nah ketika transaksi terjadi suatu penipuan, ngadunya ke e-commerce. Nah ini kan kita nggak lewat kita lagi kan. Nah kita nggak tahu lagi komplainnya di mana. Akhirnya apa? Itu kadang-kadang konsumen sebenarnya harus memproteksi diri sendiri mereka sebelum mereka memproteksi diri orang lain, mengedukasi bagaimana tips-tips yang baik. Tapi mereka yang paling penting adalah mereka memproteksi diri mereka sendiri, bagaimana mempelajari dengan cermat, teliti dan juga jangan termudah bujuk rayu dan juga bagaimana mereka selalu komunikasi. Jangan lupa mereka sering berkomunikasi dengan seller maupun juga e-commerce dan juga kita baca-baca review ya. Karena review ini kadang-kadang saya pernah diskusi dengan pelaku usaha. Review ini yang ditakutkan oleh mereka. Bintang 2, bintang 3 dan sebagainya. Kalau di review jelek ya pasti enggak ini. Saya juga kalau belanja dan sebagainya review jelek kok pasti ya, pelaku usahanya bermasalah dan sebagainya. Nah itu adalah bagaimana pemahaman konsumen bisa diimbangi untuk bisa meningkatkan literasi konsumen untuk bisa memitigasi resiko terjadi suatu permasalahan di kemudian hari. Ya, mantap. Mau nambahin satu juga. Jadi ada satu lagi sebenarnya buat teman-teman yang kena kejadian gak enak atau masalah itu kan sekarang trennya banyak di spill di internet, diviralkan gitu kan. Sebenarnya itu bukan cara yang yang harus ditempuh juga buat teman-teman gitu kan. Semua kejadian harus diviralkan. Kenapa? Karena semua komplain yang masuk Tokopedia itu dibaca kok sama tim Tokopedia Care dan pasti akan dicarikan solusinya. Pasti langsung ditanggapi kalau kita suka menanggapi mohon maaf menunggu sebentar karena itu sebenarnya kita di belakang lagi ngecek gitu. Jadi teman-teman tunggu aja karena ini pasti akan kita proses dan jangan takut untuk lakukan komplain di Tokopedia melalui Tokopedia Care karena pasti akan diselesaikan ya, kita akan berusaha semaksimal mungkin untuk menyelesaikan setiap kendala ya karena memang tadi ya misalnya mohon menunggu sebentar itu bukan berarti tandanya kita hilang gitu ya terus kita mohon menunggu sebentar terus habis itu saya ngopi enggak gitu paling ngeteh ya iya enggak juga kalau mau menunggu sebentar misalnya kayak barangnya di mana nih kok hilang ya gitu itu kan kita ada proses investigasi di belakangnya gitu kita cari tahu nih kurirnya oh hilangnya di titik mana waktu dia sampai di hub yang mana gitu ya. Terus misalnya kayak kalau kita sudah sepakat barangnya hilang. Saya mau refund. Nah, itu kan ada proses misalnya pakai asuransi, berarti ada proses klaimnya dan lain sebagainya. Jadi memang tadi Mas Rio juga bilang kayak pahami bisnis prosesnya juga, pahami kayak di belakang komplain itu sebenarnya ada apa dan memang membutuhkan waktu gitu. Jadi kita juga semaksimal mungkin memberikan informasi. Kita sampai dengan tanggal segini ya, nanti maksimal uangnya misalnya kembali gitu. Jadi memang perlu waktu, jadi kalau toppers juga bersabar, tapi kita sebisa mungkin kita maksimalkan kalau itu tuh bakalan balik atau kendala tuh bakalan solve sama kita. Instead of teman-teman, transaksinya tadi kayak, misalnya, ayo kita transaksi transfer langsung ke saya aja deh, saya kasih potongan 50% gitu. 1-2 kali bagus gitu ya. Ketiga kali ternyata dia memang sudah berencana mau nipu gitu ya. Yang ketiga kali dia transfer terus tiba-tiba di blok WhatsApp-nya hilang terus baru abis itu komplain ke Tokopedia. Kalau kayak gitu istilahnya kita juga sulit karena kita nggak punya track record, kita nggak ada data-datanya gitu ya. Dan istilahnya transaksi selalu di aplikasi atau di website resmi Tokopedia, komunikasi di sana. Kalau misalnya sudah sesuai, pasti masalah apapun akan kita
coba selesaikan dengan cepat dan dengan maksimal. Mantap. Tambahan satu lagi boleh? Oh, boleh dong. Jadi saya teringat terkait dengan komplain dan juga review dan sebagai pembukaan gitu video. Kadang-kadang konsumen itu ketika mereview, membuka komplain, kadang-kadang di videoin, nah nggak ngadu ke pelaku usaha, tapi diviralin dulu. Nah, itu. Nah itu kadang-kadang diupload di sosmed mereka. Waktu itu YLKI pernah nanganin kasus seperti ini. Jadi ketika itu di review, terus di-upload di sosial media, ditambahin kata-kata yang menurut kita ya, menurut pelaku usaha itu mencemarkan nama baik. Akhirnya nggak diselesaikan secara baik kan, ujung-ujungnya diselesaikan secara pidana. Konsumen diadukan ke lapor polisi, terus handphonenya ditahan, terus juga harus menjalani. Ya, itu yang jadi sulit. Jadi kadang-kadang konsumen juga saya pikir harus menggunakan akal sehat juga dalam hal untuk mengkomplain, dan juga gunain jalur-jalur yang benar sebenarnya. Digunain oleh platform, sudah disediain oleh platform, ya gunain dengan jalur itu. Jangan sampai kayak tadi sudah di review terus sudah dibuka, oh ternyata reviewnya sebelum ke pelaku usaha tapi ke orang-orang, ke media sosial. Nah itu menjadi bumerang buat mereka sendiri. Jadi tipsnya itu kalau udah terjadi permasalahan ya ikutin dari sistemnya, kecuali kalau itu tidak bisa baru ke pihak ketiga. Oke, thank you banget semuanya ngobrol-ngobrolnya sore ini. Semoga bermanfaat ya buat teman-teman, buat toppers yang ada di rumah yang lagi dengerin. Jadi kapan lagi dengar Mas Dedi nggak unboxing kan, tapi menceritakan tentang proses unboxing yang berbeda di sini ya. Makasih ya sekali lagi Mas Rio, Mbak Siska, sama Mas Dedi. Jangan lupa ya teman-teman, jangan takut buat chat ke Tokopedia Care kalau ada apa-apa, karena yang balas juga Siska langsungnya di sini. Mau chat sama Mbak Siska silakan. Oke, jadi kita closing aja diskusi kita hari ini. Buat teman-teman yang mau lebih tahu lebih lanjut lagi gimana strategi Tokopedia untuk selalu siap sedia bantuin semua kendala pengguna 24 jam selama 7 hari. Jangan lupa untuk registrasi dan daftar ke acara Start CX First Summit di tanggal 14 September ya acaranya Siska ya. Buat info lebih lanjut cek di sini. Ya ini ada media sosialnya Tokopedia Care ya. Atau Instagram atau di Twitternya Tokopedia Care juga. Gue Niki Fadlin, di sini ada Dedi Irfan, Siska Hendra Pratiwi, Rio Priambodo. Kita pamit dulu dan sampai jumpa di Topcast berikutnya. Terima kasih.